Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Untuk saat ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-51. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep terbang menuju Balikpapan karena ia disuruh oleh Manti untuk negosiasi harga kebun sawit. Kemudian Asep pun setibanya di bandara itu, ia melihat seorang wanita muda membawa kertas bertuliskan Yosef. Kemudian Asep pun menghampiri wanita tersebut. Awalnya Asep sempat kaget ya, karena ia membayangkan yang disebut Bu Haji itu seorang wanita berhijab dan berjubah panjang yang bisa menyapu lantai. Tapi ternyata Bu Haji itu malah mengenakan celana jin yang demikian pasnya. Rambut pendeknya pun tergerai lepas, tanpa kerudung dan tanpa jilbab. Kemudian Asep dipersilakan masuk ke dalam sebuah sedan yang teramat mahal di set belakang kanan. Sementara Bu Haji duduk di sebelah kiri Asep. Dan ternyata Bu Haji ini sudah hidup sendirian, karena sekitar 2 tahun yang lalu suaminya sudah meninggal dunia. Dan awalnya Bu Haji ingin mengajak Asep menginap di rumahnya, tapi karena ia tidak nyaman ya, akhirnya Bu Haji pun menyebutkan nama sebuah hotel kepada sopirnya. Maka sedan mahal itu pun berbelok arah, entah mau kemana, karena Asep baru sekali menginjak Balikpapan yang hawanya panas menyengat tersebut. Tapi pembangunannya memang keren. Mungkin Balikpapan itu kota termaju di Kalimantan, karena Asep bisa membandingkannya dengan Banjarmasin. Lucunya di sepanjang jalan menuju tujuan, tangan kiri Asep digenggam terus oleh Bu Haji Salita. Tapi prinsipnya bisnis soal bisnis, yang selalu harus ditangani secara profesional. Dia memang bening. Boleh saja ia menggunakan kebeningannya untuk bertualang dengan Asep. Tapi jangan harap Asep gampang menerima harga yang ditawarkannya itu. Bahkan sebaliknya, kalau ia membutuhkan Asep untuk menyenangkan hatinya yang sudah setahun tidak terwujud, ia harus memberi harga kebun sawit itu semurah mungkin, bukan lebih mahal dari harga pasaran. Ternyata sopir Bu Haji menunjukkan sedan mahal itu ke sebuah hotel megah di dekat pantai. Meski hotel itu cuma 4 lantai, tapi lumayan bisa menyaksikan view pantainya nanti.
Maklum, Asep berasal dari daerah pegunungan dan perbukitan, maka pantai itu suatu yang eksklusif baginya. Bu Haji sendiri yang memesan kamar di front office, sementara Asep menyaksikannya saja dari belakang sambil memegang tangkai koper biru tuanya. Setelah Bu Haji melakukan pembayaran itu, kemudian mereka pun diantar menuju lantai 4 dengan seorang bellboy. Dan setibanya di lantai 4, bellboy melangkah duluan sambil menyeret koper biru Asep menuju kamar yang jendela kaca lebarnya menghadap ke pantai. Setelah meletakkan koper bellboy itu, Asep hampiri dan ia kasih uang merah sebagai tips. Setelah bellboy itu berlalu, Asep dan Bu Haji pun masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian mereka pun mulai untuk melakukan negosiasi harga kebun sawit seluas 7.800 hektar itu. Lalu ia memperlihatkan keterangan mendetail tentang kebun sawit itu lewat layar tabnya.
Setelah acara negosiasi tentang kebun kelapa sawit itu selesai, Asep membiarkan ketika ia mulai mengambil inisiatif terlebih dahulu. Kemudian Asep pun mulai meresponnya. Kelihatannya Bu Haji sudah terbawa suasana. Terasa benar kalau Bu Haji sudah terpikat oleh Asep. Ia pun jadi teringat tentang masa lalunya. Masa ketika masih sengsara dan hanya jadi kuli di pasar kecil di kota kecamatan di kampungnya tercinta. Pada suatu saat Asep diajak menemani seorang teman yang lebih dewasa darinya. Saat itu usia Asep baru 16 tahun. Obos namanya. Obos memang dekat dengan Asep, sehingga Asep pun merasa dia seolah abangnya sendiri. Waktu itu Abbas atau Obos ingin diisi sama sesuatu supaya ia disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Berjam-jam mereka menempuh perjalanan untuk mengunjungi putra sang guru besar yang konon mewarisi ilmu dari almarhum ayahnya. Ternyata rumah pintar itu jauh dari jalan raya, harus menempuh jalanan yang banyak batu dan lubang berlumpur. Namun akhirnya mereka tiba juga di rumah itu. Memang banyak tamu yang sedang menunggu antriannya di rumah besar itu. Dan setelah sore, barulah Obos dipanggil. Asep pun diajak masuk ke ruang praktek orang pintar itu. Asep duduk bersila di belakang Obos yang sedang curhat kepada orang pintar yang usianya sekitar 60 tahunan. Sampai akhirnya Obos dikasih isi yang dibungkus oleh kulit binatang sambil diberi wejangan. Setelah Obos selesai, dia menoleh kepada Asep dan disuruh maju kalau minta sesuatu kepada orang tersebut. Setelah Asep maju, orang itu menatap dengan sorot tajam. Dan tiba-tiba ia berkata bahwa Asep ini sudah ada isinya. Asep sempat terheran-heran dibuatnya karena ia merasa belum pernah diisi apapun. Bahkan bertemu dengan orang pintar pun baru sekali itu. Tapi Abah itu melanjutkan kata-katanya bahwa nanti banyak wanita kaya yang akan menyayangi Asep. Pokoknya Asep nanti akan dikelilingi wanita yang akan mencintai dan menyayanginya dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Perempuan manapun akan terpesona dan terpikat pada Asep. Jangankan perempuan biasa, putri raja pun bisa terpikat oleh Asep kelak. Wanita di sekeliling Asep bakal menurut pada apapun yang Asep inginkan. Pokoknya di dalam segala bidang, Asep akan selalu berhasil kelak. Asep menganggap semua itu cuma lelucon, tapi ia diam saja menunduk, tidak berani membantah. Bertanya pun tidak berani. Maklum saat itu tidak punya uang untuk maharnya. Dalam perjalanan pulang, Obos berkata kepada Asep bahwasanya ia pernah diisi oleh siapa. Lalu Asep tidak pernah memikirkan ucapan Abah itu lagi. Sudah melupakan.
Tapi ketika sedang menyenangkan hati Bu Haji Salita itu, Asep jadi teringat peristiwa 3 tahun yang lalu itu. Teringat ucapan Abah yang putra seorang guru besar dalam ilmu apalah itu. Semua ucapan Abah itu terbukti semua, bahwa Bu Haji Salita pun jadi salah satu wanita yang langsung terpikat oleh Asep. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.